Halo teman-teman trader investor, selamat tanggal cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 22 Februari 2023, hari yang cukup menarik. Akhirnya yang ditunggu tiba-tiba market tiba juga, market koreksi lumayan pergerakan hari ini ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cetak ke link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan kita atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram ataupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Sebelum kita masuk ke analisanya, ini kita ada pengumuman dulu buat teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023. Pendaftarannya sudah dibuka. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, tinggal klik video yang ini. Teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Maret 2023. Infonya tinggal disimak, sudah lengkap di sana. Dan nanti kalau teman-teman mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi aja. Untuk pendaftaran akan kita buka sampai besok Minggu 26 Februari 2023. Jadi buat teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham untuk bulan Maret 2023, silakan simak video pendaftaran grup Telegram CCS Maret 2023 dan mengisi link yang ada di link Google Form yang ada di deskripsi seperti itu. Kita akan langsung masuk ke transaksi dulu, di mana hari ini juga transaksinya sebenarnya cenderung kecil ya. Transaksinya cuma 8,7 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini net sell juga kecil, total 37,9 miliar. Itu dominan di pasar nego. Pasar regulernya net buy 31 miliar, sedangkan di pasar negonya net sell 69 miliar. Kita lihat juga hampir semua bursa Asia atau regional pada koreksi semua. Jadi ya memang ini tidak hanya di Indonesia doang. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Untuk hari ini ada BBRI 108 miliar, Telkom 67 miliar, Goto 29 miliar, Adaro 29 miliar, MDKA 26 miliar, Unitractor 18 miliar, BBCA 17 miliar, Indosat 15 miliar, Bevin 13 miliar, BRPT 10 miliar, Cimori 8 miliar, Unilever 7 miliar, Alfamart 7 miliar, Medco 6 miliar, Jasa Marga 5 miliar, INDF 5 miliar, Sido Muncul 4 miliar, Mapa 3 miliar, Mayora 1 miliar, CTRA 1 miliar, INTP 1 miliar, dan Java 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham yang jualan asing. Ada Bank Mandiri 57,4 miliar, Arto 41 miliar, Gudang Garam 28 miliar, BTPS 25 miliar, Astra 24 miliar, BBNI 22 miliar, KLBF 14 miliar, Antam 14 miliar, MNCN 8 miliar, Pegas 8 miliar, ITMG 8 miliar, ICBP 7 miliar, Inco 5 miliar, Excel 5 miliar juga, Wika 4 miliar, Bukalapak 4 miliar, LPPF 4 miliar, Indi 4 miliar, Tower 2 miliar, PTPP 1 miliar, Pakuan 1 miliar, dan INKP 1 miliar juga. Kita akan langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG, di mana hari ini akhirnya IHSG pergerakannya signifikan ya. Ini sebenarnya sudah kelihatan dari kemarin dan bahkan sudah kelihatan dari awal bulan Februari. Kalau teman-teman ingat ya, waktu konten di awal Februari ketika masih di sini 10 Februari ini sudah on track dengan pergerakan waktu itu. Saya sudah bilang ketika IHSG jebol dari rising channel ini, dia kena support, ini rebound dan naik ini adalah pullback ya. Ini yang dimaksud dengan pullback, dia mau berubah strukturnya. Dari yang sebelumnya dia uptrend atau naik ya, higher low higher high, higher low higher high, higher low higher high terus. Nah, di sini kan dia patah low ya atau breakout structure dan menjadi same low, same high, same low, dan kenaikan ini adalah tanggal 13-14 Februari. Itu namanya pullback selama dia tidak breakout dari 6961. Makanya selalu saya bilang 6961 sebagai patokan dan 6800 sebagai support juga. Dan ternyata market lebih memilih arah dan saya rasa dia cenderung ke bawah. Maka dari itu saya rasa ya mulai besok kita akan ada koreksi dulu. Mungkin ada rebound karena baru aja pergerakan kuat. Misalkan besok rebound dulu. Kalau dikasih rebound sih itu manfaatin buat atur porsi dulu aja. Seperti itu. Cuman kalau dilihat dari bentuknya sih saya rasa kita bakal valid
koreksi terlebih dahulu walaupun closing hari ini masih di 6.800. Ya, kita belajar structure. Ketika di sini dia mau naik terus, higher low higher high, dia patah atau yang disebut breakout structure dan mulai pada same low. Jadi ketika di sini 14 Februari sudah saya bilang kenaikannya adalah pullback untuk membentuk same high ya. Jadi dia sudah tidak higher high. Kalau dia higher high lagi artinya market melanjutkan uptrend. Tapi karena dia tidak higher high, market mulai sideways. Kalau misalkan dia lower high, market malah mengindikasikan mau downtrend atau mau reversal atau perubahan trend. Dan yang terjadi 14 Februari dia puncak, same high, dan setelah itu dia melemah. Di sini sempat membentuk descending, kemarin pergerakan kuat dan hari ini akhirnya breakdown seperti itu. Sebenarnya kita pakai toleransi 6.800, dia masih berada di support. Cuman kalau menurut saya sih dilihat dari bentuknya, ini market sudah jebol dari support. Jadi ya untuk sekarang arahnya kita bakalan koreksi terlebih dahulu. Nah, untuk koreksinya sampai mana, Mas? Kita bisa tarik Fibo. Yang pertama di sini, ini untuk mencari target lower low. Maksudnya gimana, Mas? Kan dia kan sudah lower high, lower low ya. Jadi target lower low-nya by Fibonacci itu ada di sini. Sekitar area 6750 sampai area 6700. Ini adalah target lower low-nya dari Fibonacci. Itu kalau cari lower low. Nah, kalau kita cari retracement, kita tariknya dari bawah. Low-nya ya 6557 sampai high-nya kemarin di 6961. Nah, dan ini adalah beberapa area support dari IHSG 6800 yang so far masih bertahan juga 6804 nih ya, Fibonacci 0,382. Lalu next-nya 0,5 di 6750, lalu next-nya di 6700, baru 6600 dan 6500. Sebenarnya ya by structure dia turun sampai 6500 tuh nggak jelek. Kenapa? Karena kalau teman-teman ingat, market ini masih dalam kondisi sideways pada view yang lebih besar. Di sini dia same high, di sini dia same low. Nah, kalau dia turun sampai 6.500 pun masih nggak masalah, karena dia artinya bikin kaki kanan, kaki kedua. Bahkan indikasi dari dia mau bullish karena sudah bikin same low ya, yang sebelumnya dia lower high lower low seperti itu. Tapi kalau dia jebol 6.500 baru saya rasa market akan sangat jelek karena ya dia yang sebelumnya uptrend, di sini dia uptrend, lalu di sini dia sideways sejak Februari 2022. Udah setahun loh ini market sideways ya. Februari 2022, ini udah Februari 2023. Dia masuk fase sideways dan akan menjadi downtrend kalau jebol 6.500. Cuman memang patokannya di 6.500 kalau kita pakai structure besar. Jadi selama nggak jebol 6.500 pergerakan besarnya masih oke. Tapi kalau dia jebol 6.500 artinya pergerakan besar kita akan masuk ke fase downtrend. Nah, sedangkan untuk pergerakan kecil kita tinggal gunakan Fibo ini sebagai supportnya dia 6.800, lalu 6.750, 6.700, 6.642 dan terakhir 6.500-an. Tinggal perhatikan area-area tersebut. Yang jelas saya rasa 6.800 sudah mulai dijebol dan by rumus ya kalau 382 tambah 382 ada potensi dia ke sekitar sini 618 sampai 786. Tuh. Yang penting untuk sekarang perhatikan aja area-area support ini ya, dan mungkin lebih ke defensif, either itu trading pendek aja atau trading porsi kecil atau bahkan bisa rehat dulu atau wait and see atau pilih saham-saham yang lebih selektif. Karena kalau dilihat dari momentumnya terlihat market memang mau koreksi terlebih dahulu. Bottomnya kapan? Saya pun juga nggak tahu. Yang jelas kita bisa perhatikan area-area ini. Kalau ada respon di area-area ini harusnya menarik, tapi kalau nggak ada ya tunggu ada responnya dulu. Karena kita identifikasi area support resisten tuh untuk mengidentifikasi area kuatnya, bukan menyuruh market rebound di sana ya, seperti itu. Jadi ya kira-kira perhatikan area kuat-kuat ini dulu, dan yang penting sama jaga psikologis dan jangan lupa selalu batasi resiko. Mas Sidi juga sudah mengatakan segalanya. Kalau kita lihat pakai momentum moving average, ini juga sudah closing di bawah EMA 20, EMA 50, sudah mulai menukik juga, jadi saya rasa kita mau koreksi dulu. Amannya sih lebih baik santuy-santuy dulu aja, jangan dipaksakan trade kalau tidak bisa mengikuti flow-nya. Kalau sudah terbiasa silahkan, kalau belum terbiasa lebih baik wait and see dulu. Seperti itu. Oke, untuk IHSG kita akan langsung masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread seperti biasa. Arto belum pengen saya bahas. Saya pengen bahas Gudang Garam aja. Yang hari ini juga koreksinya lumayan. Oke, ya ini juga ada indikasi kurang enak nih. Hari ini Gudang Garam turun 4,23%, candlenya cukup solid, volumenya juga ada
ya. Kenapa saya bilang ada? Karena hampir sama kayak volume kenaikan kemarin. Nah, gudang garam sebelumnya dia bottom di area 16.000 lalu naik sampai area 27.000. Di sana dia sebenarnya sudah breakout structure ya. Cuman kalau kita lihat saat ini gudang garam mulai ke fase sideways. Kenapa sideways? Karena dia mulai same high nih ya. Di sini dia same high dan saya rasa dia bakal uji low-nya di area 25.400. Nah, kalau teman-teman punya barang gudang garam ini ya, lebih baik bisa pasang trailing stop di bawah 25.400. Karena kalau dia jebol 25.400, maka gudang garam bakalan downtrend terlebih dahulu. Atau kalau kita zoom out, dia bakal retracement terlebih dahulu. Satu yang menarik, dia sudah breakout high, artinya sudah breakout structure, dan retracement ini saya rasa bisa dipantau juga untuk si gudang garam. Another view juga kenaikan kemarin disertai volume-volume yang bagus, jadi saya rasa so far so good. Kita bisa pantau retracement ya, siapa tahu dia membentuk higher low pada structure yang lebih besar. Kalau misalnya kita tarik Fibonacci ya, 16.500 sampai high-nya itu ada di 27450. Nah, ini adalah beberapa support dari gudang garam. Kalau dia jebol 25400, nextnya 24350, baru 122.600, 21300, baru 20.000. Tinggal perhatikan area-area ini aja. Cuman saya rasa kalau dia jebol dari 25400, koreksinya akan dimulai. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Tapi kalau dia nggak jebol 25400, artinya gudang garam bakalan sideways di atas. Ya, tinggal dia menentukan arah breakout ataupun breakdown. Kita lihat dalamnya, price action jelek, auto jelek juga dalamnya, terjadi aksi taking profit, big distribusi. Kalau kita bandingkan dengan akumulasi sebelumnya, jelas belum signifikan ya. Tapi kalau kita lihat memang hari ini ada distribusi, jadi memang ada aksi taking profit yang wajar. Ya, retracement itu adalah sesuatu yang wajar kalau memang dia mau koreksi dulu. Yang penting batasi resiko aja. Untuk gudang garam, lanjut, saya pengen coba cek Big Bang satu aja ya, yang spreadnya paling gede. BBN ini kita bahas. Tuh perwakilan Big Bang hari ini. Oke, sayang sekali nih view bullishnya gagal ya. Dia nggak jadi breakout downtrend line. Hari ini BBN ini turun 2,21%, candlenya solid, semakin solid, dan volumenya pun juga besar. Terakhir BBN ini dia bottom di 8.400, lalu naik sampai area pullbacknya 9.600. Ketika kenaikan kedua di sini saya rasa dia mau inverted head and shoulder ya, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Cuman sayangnya dia masih merespon downtrend line, dan bahkan dia juga membentuk lower high. Akhirnya hari ini dia jebol dari area 9.050, itu area low-nya dia, dan membentuk sebuah lower low. Dari yang sebelumnya higher low higher high, jadi dia low lower high lower low seperti itu. Dan ya, untuk support dari BBN nih yang terdekat, terkuat itu ada di area 8.500 sampai area 8.350. Dan saya rasa besar potensinya untuk BBN ini akan uji area tersebut. Kalau kita zoom out, sebenarnya BBN ini juga masuk pada structure sideways ya, di mana dia memiliki high yang sama atau same high. Jadi bahkan sebenarnya BBN ini bisa turun sampai 7.200 juga, dan itu tidak jelek kalau kita pakai structure besarnya. Seperti itu. Karena ya ini dia sedang sideways, same high, low, same high. Nah, kalau misalkan dia mau ke support sideways-nya same low sampai 7.200 itu nggak jelek. Cuman kalau kita ikuti penurunannya, yaitu merugikan portofolio. Jadi ya itulah, perlu diatur posisinya. Untuk sekarang support terdekat itu tadi 85 lah, 8.500 sampai 8.350. Tinggal perhatikan area tersebut aja. Cuman kalau dia jebol saya rasa sangat kurang bagus BBNI, dan besar potensinya BBNI menuju ke 7.200 seperti itu. Jadi ya, perhatikan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, price action jelek, dalamnya pun transaksinya juga auto jelek, terjadi big distribusi, normal big dengan broker-broker yang konkret ya. Ini sellernya cuma 8, bayarnya ada 65. Memang kalau kita lihat BKAK ini cukup bagus side-nya, tapi kalau kita lihat di bawahnya, jelas ini saya rasa ada aksi taking profit ataupun distribusi. Perhatikan dulu aja supportnya, dan lebih baik wait and see dulu karena market juga kurang kondusif. Untuk BBNI kita lanjut coba cek si saya pengen bahas Pegas deh. Kita bahas Pegas. Oke, hari ini Pegas turun, dia turun 1,91%.
candlenya solid, volumenya kalau kita zoom in dia besar volumenya ya, karena hari ini baru aja membesar dari volume kemarin. Tapi kalau kita zoom out sebenarnya Pegas ini masih dalam pergerakan kecil seperti itu. Nah, terakhir sempat ada view ascending triangle, cuman sangat disayangkan memang dia gagal di percobaan ketiga. Jadi ascending itu kan breakout ketiga ya, 1, 2, 3. Cuman agak disayangkan dia gagal ketika percobaan ketiga dan malah dia start lower low seperti itu. Artinya apa? View ascending sudah gagal untuk Pegas saat ini. Dan area 1635 sudah valid menjadi resisten. Nah, bonus juga Pegas hari ini juga jebol low di area 1545 dan closing di 1540, yang artinya memang sudah tidak ada higher low dari Pegas, malah cenderung dia sudah punya lower low ya. High, low, same high, lower low seperti itu. Karena dia sudah jebol strukturnya di 1545. Dan untuk sekarang support dari si Pegas itu saya rasa 1525 sampai 1500. Nah, ini yang artinya apa? Saat ini Pegas memang masuk ke fase sideways ya, di antara 1500 sampai 1650. Yang sebelumnya dia higher low karena dia gagal higher low dan gagal higher high, dia masuk ke fase sideways, same high same low seperti itu. Jadi ya besar potensinya Pegas untuk uji 1500. Dan sebenarnya selama dia nggak jebol 1500 itu nggak jelek, karena kalau memang dia mau melanjutkan sideways, ketika kena 1500 nanti Pegas berpotensi untuk ke same high-nya 1650 kalau memang dia mau melanjutkan sideways. Tapi beda cerita kalau Pegas jebol 1500, artinya dia membentuk lower low lagi. Dan kalau kita lihat dari swing sebelumnya, sideways ini adalah konsolidasi continuation. Jadi ya kalau memang jebol dari 1500, Pegas koreksinya agak kurang enak seperti itu. Nah, kalau misalkan jebol 1500 kira-kira dia bisa sampai mana Mas? Kalau kita lihat, kita zoom out pakai bigger view ya, dari si Pegas ini kita bisa tarik area Fibo-nya dia, yang kalau kita lihat memang bentuknya jadi kayak bearish flag kalau dia jebol dari 1500 ya. Nih dia berpotensi membentuk yang namanya bearish flag kalau memang jebol dari 1500. Dan kalau by chart pattern, target penurunannya mungkin bisa ke sini. Itu sekitar area 1300 di support selanjutnya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya saya rasa perlu kembali ke strategi awalnya beli Pegas, apakah untuk trading ataupun untuk view yang lain. Kalau misalkan teman-teman pertimbangannya adalah trading, saya rasa jebol 1500 itu sudah wajib exit kalau memang untuk trading ya, tidak untuk hold ataupun investasi dan lain sebagainya. Kalau jebol 1500 sudah wajib cut loss kalau teman-teman trading. Tapi kalau misalkan teman-teman investasi, cari dividen dan lain sebagainya, saya rasa kalau misalkan dia turun ke 1300 atau 1500-nya itu jebol, bisa untuk manfaatkan menambah porsi lebih banyak seperti itu. Jadi kira-kira untuk sekarang seperti ini dulu Pegas, biarkan dia uji 1500. Kalau memang jebol itu targetnya bisa lumayan dalam, tapi kalau rebound masih ada kesempatan untuk naik lagi. Next support setelah 1500 adalah 1340 sampai 1260. Dan yang terpenting adalah batasi resiko seperti itu. Kita lihat dalamnya, langsung juga jelek transaksi dalamnya ya. Terjadi distribusi hari ini, small big. Karena kalau kita lihat ke belakang juga cenderung distribusi ketika sideways. Cuman memang kalau kita pakai bigger view, distribusinya itu belum signifikan ya kalau dibanding akumulasinya. Tapi memang kalau kita ke smaller view, ada aksi taking profit akhir-akhir ini. Jadi ya kira-kira seperti itu, tinggal sesuaikan time frame dan juga strateginya. Dan yang terpenting selalu batasi resiko aja. Itu untuk Pegas. Kita lanjutkan, kita coba cek hari ini yang dijualin asing pada itu ya. Kita bahas konstruksi deh, Wika kita bahas. Ini nggak tahu juga ini konstruksi ini, padahal negara mau bikin ada proyek besar ya, tapi sektornya downtrend semua. Oke, kita bahas Wika, di mana hari ini dia turun 3,03%. Bahkan Wika sudah lower low ya, artinya kenaikannya adalah pullback untuk turun lebih dalam. Kalau kita sebelum bahas view kecil, kita bahas view besar dulu, di mana konstruksi ini agak miris memang sektornya ya. Dia bahkan sudah di bawah harga Corona.
nggak banyak sektor yang di bawah harga Corona itu, dan salah satunya ini konstruksi. Karena memang dia pada big review-nya masih saham downtrend. Mau nggak mau dia downtrend dari tahun 2015 ya, konstruksi ini, dan salah satunya si Wika. Dan ya sekarang bahkan dia sudah lower low pada structure yang lebih besar. Artinya bisa dalam banget ini Wika ini, bahkan sampai 400 rupiah ya mungkin bisa juga. Seperti itu. Terakhir kita kita aware sama konstruksi ketika di area demand di sini. Cuman ternyata dia tidak reversal, malah jebol dan membentuk lower low. Dan kemarin dia juga sempat bottom di area 660 ya. Dan ketika market naik, dia ikut naik sampai 760. Cuman kalau kita lihat dari lower low hari ini, artinya kenaikan kemarin itu adalah pullback untuk turun lebih dalam. Yang pertama, Wika belum breakout dari downtrend line. Nih ya, di sini dia punya downtrend line yang slope-nya cukup kuat. Dan yang kedua pun juga dia sudah lower low lagi. Kalau kita cari target ke bawahnya, lower low-nya tinggal kita balik Fibonacci. Nih ya, dari 655 sampai 760. Dan target penurunan itu dari 620 sampai 595. Seperti itu. Kalau kita pakai harga Corona, dia all time low. Tapi kalau kita zoom out, sebenarnya masih banyak harga di bawahnya si Wika ini. Ya mungkin area kuat nanti di 400 ini. Si Wika ini ya. 400 tuh area kuatnya dia setelah ini ya. Karena kalau memang nggak ada perlawanan lagi, ya next stop saya rasa Wika bisa ke 400-an, pas ke target dari lower low-nya di sini juga. Nih ya, sekitar 420 seperti itu. Jadi ya ini sektor yang tidak kurang menarik untuk trade kalau buy price action ya, karena dia memang baru downtrend. Memang kalau sampai berhasil reversal menarik banget risk rewardnya. Cuman ya bakalan banyak dramanya yang nama saham reversal itu. Jadi ya masih downtrend. Tuh. Jadi jangan lupa selalu batasi resiko. Yang penting kalau ada berita-berita jangan diikutin, apalagi nanti pasti digembor-gembor IKN ya. Lebih ikut price actionnya aja sih kalau menurut saya. Karena mau nggak mau memang Wika ini masih saham downtrend dan nggak ada base kuat lagi. Saya entah kenapa pengen ngecek pada bigger view. Kita ke monthly untuk mengecek VPVR. Kita coba cari sebenarnya di mana sih banyak volumenya si Wika ini. Apakah masih di bawah atau sudah di atas? Kalau kita tarik dari harga IPO, volume VPVR-nya itu ada di sekitar sini. Ya area 400-an lah. Tuh volume gemuknya di sana. Jadi saya rasa ya dia menariknya kalau sudah kena 400-an ini. Bahkan 350 ya. 350 sampai 420. Jadi untuk sekarang lebih baik wait and see dulu aja. Seperti itu. Karena kalau kita lihat juga memang dia baru koreksi, bahkan baru jebol neckline ya, lower high, lower low. Jadi ya sama, selalu resiko aja. Kita lihat dalamnya, price action jelek, auto jelek juga dalamnya. Jadi ya tidak ada lagi yang perlu di ya memang jatahnya baru seperti ini. Ini bahkan kita bisa pakai moving average untuk tahu downtrendnya Wika masih di 50. Trend sedang, nanti biasanya dia ngikut EMA 20, trend kuat baru akhirnya reversal. Jadi untuk sekarang lebih baik konstruksi sih tinggalkan aja dulu lah. Atau kalau pengen banget trading pendek ya trading pendek aja, stop loss ketat gitu. Tapi kalau misalkan mau buat main hold, lebih baik cari yang sedang uptrend. Oke, lanjut kita masuk ke yang dibeli asing. Kita coba cek si MDK juga gagal, marketnya tidak mendukung ya. Bevin, BRPT kemarin udah, yang ada spread apa nih? MDK aja deh, lumayan turunnya 3% ya untuk saham sekelas MDK. Kita bahas hari ini MDKA turun 3,35% dengan candle yang solid dan volume yang besar setelah dia kemarin gagal breakout high. Ya, itu artinya 4.800 itu masih jadi resist dan reject kuat, maka dari itu dia hari ini terkoreksi. Terakhir MDKA view-nya bullish, ascending, bullish flag dan lain sebagainya. Bahkan di sini pun dia juga berpotensi bikin continuation. Cuman sayangnya tidak ada konfirmasi atau dia tidak breakout high dan hari ini malah koreksi lumayan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita masih pakai view flag gini, artinya MDKA ini bakal gagal ketika dia jebol 4.500 view flag-nya ya.
Kenapa? Karena kalau dia jebol 4500 bukannya bikin flag, MDKA malah bakal bikin inverted cup handle atau lower high lower low, yang artinya kenaikan ke 4800 ini adalah pullback ya. Jadi kemarin bukan untuk breakout high, higher high, tapi malah pullback. Jadi kalau misalkan dia jebol 4500 akan terkonfirmasi dan view bullishnya gagal seperti itu. Jadi ya untuk teman-teman yang average-nya bagus mungkin bisa perhatikan 4500 sebagai trailing stop. Tapi untuk yang average-nya jelek, yang cukup tinggi, jangan lupa TS ketat seperti itu. Nah, untuk sekarang itu aja, perhatikan 4580 sampai 4500 sebagai support MDKA. Kalau dia jebol di sana mungkin saya rasa dia bisa ke sekitar 4300-an. Yang jelas, tapi kalau dia jebol dari 4500 kurang enak strukturnya karena dia membentuk sebuah lower high dan juga lower low seperti itu. Kita lihat dalamnya, buy akumulasi juga sebenarnya masih cakep ya. Hari ini pun juga masih bagus. Kemarin-kemarin juga masih bagus kalau dari akumulasi. Cuman kalau buy price action saya rasa perhatikan 4500 aja, apakah dia jebol atau enggak. Kalau enggak jebol bisa spekulatif buy, tapi kalau dia jebol ya dia bakal terkoreksi dulu seperti itu. Supportnya mulai dari area 4570 sampai area 4500. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko, gunakan area-area tadi. Itu untuk MDKA. Kita lanjutkan, kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba cek sih. Saya pengen bahas Raja deh. Ini merah-merah banyak yang menarik. Raja sama Bris kayaknya nanti kita bahas. Tapi kita lihat dulu sih Raja, Rukun Raharja. Saham fenomenal di tahun 2022 ya, yang sempat ikut beberapa kali swing naiknya. Saya ikut yang pas di sini, tapi nggak ikut yang pas di sini. Ya nggak apa, rezekinya di sini. Dan ya hari ini Raja turun, dia turun 6,91%. ARB ya, candlenya solid, volumenya juga. Kalau kita zoom out, volumenya sebenarnya kecil ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita zoom in, sebenarnya ini volume yang besar. Hari ini terjadi breakout volume dari volume sebelumnya. Kalau kita lihat pada zoom out sebelum kita zoom in, Raja ini sebenarnya saham reversal kemarin ya. Ketika dia cup and handle di sini, tuh waktu yang cakep tuh kita kena screeningannya ketika dia di sini. Nah, ketika dia breakout di sini tuh cakep, pullback, makanya entry-nya di sini ya. Tuh, cuman nggak ikut yang di atasnya. Dia breakout dari pattern, saya rasa ini adalah falling wedge ya. Dan selain itu juga dia higher low higher high, cup and handle, dan dia naik sampai area 875. Cuman yang agak kurang dari itu adalah Raja ini dia sideways ya. Di sini dia sideways, kelihatan banget kalau sideways, same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan seterusnya. Dan akhirnya hari ini dia membentuk sebuah lower low, yang artinya apa? Raja sudah mulai reversal. Defense terakhir atau pertahanan terakhir adalah 860. Kalau memang besok dia jebol di 860, hati-hati. Kenapa? Karena tidak ada base kuat lagi ya. Dan turunnya sampai mana? Kalau kita pakai chart pattern triple top atau apapun itu, targetnya bisa sampai 710 target penurunan dari si Raja. Cuman yang agak kurang enak adalah di sini base-nya kurang kuat ya. Nih ya, di area sini tuh base-nya kurang kuat. Dia kan impuls doang, nggak ada konsol, nggak ada nge-base dan lain sebagainya. Jadi hati-hati aja, karena dia kalau jebol dari 860 nggak ada base kuat lagi. Mungkin pakai area all time high doang di sini 700-800an ya. Tuh yang baru jadi base kuat oleh Raja kalau memang dia jebol dari 860. Intinya apa? Intinya sekarang kita bermain di ketinggian kalau di Raja ini. Jadi lebih baik jangan lupa selalu batasi resikonya ketat, karena ya kalau dia koreksi risknya bakalan lebih jelek daripada rewardnya seperti itu. Kalau kita lihat dalamnya hari ini cenderung netral ya. Kalau kita track ke belakang pun juga cenderung netral. Cuman saya rasa lebih ikuti price action aja, karena kita nggak tahu dia bakalan dibawa kemana. Kalau memang akumulasinya masih bagus, harusnya bakal ada rebound. Tapi kan nggak tahu bakal sedalam mana. Jangan mengukur kedalaman kantong bandar. Jadi ya, itulah pentingnya batasi resiko. Untuk sekarang gunakan area-area tadi dulu aja. Tentu aja kita lanjut coba cek si Bris yang hari ini juga koreksinya lumayan. Cuman ini kalau menurut saya ditunggu-tunggu sih Bris ini koreksinya.
Saya kira kemarin dia bisa sampai 1780 ya. Ini view terakhir dia sampai 1780 lalu koreksi, cuman ternyata dia cuman sampai 1750. Ya kita anggap dia sampai 0,382 lah. Dan sekarang sedang dalam fase koreksi. Kenapa saya bilang menarik kalau koreksinya dipantau? Karena pertama dia sudah berhasil break high ya. Untuk si breeze ini dia sudah breakout structure, maka dari itu ada indikasi dia mau berubah trennya. Cuman pada structure yang lebih besar dia masih membutuhkan yang namanya higher low. Makanya dia retracement dulu untuk nanti higher high. Kalau kita lihat bigger view juga dia sudah breakout dari downtrend besarnya. Jadi sebenarnya breeze ini sudah tidak saham downtrend ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu adalah higher low-nya dari si breeze seperti itu. Nah, kalau kita cari kemana retracement-nya si breeze, kalau kita pakai price action, saya rasa area kuat itu di sini. Ini ya, ini cukup kuat, sekitar 1400 sampai 1440. Itu support yang cukup kuat dari si breeze di sana. Tapi kalau kita pakai trend line, kita bisa tarik di sini. Nah, ini ya, yang mungkin besok bakal kena juga di area berapa. Dan kalau kita pakai retracement, kita tarik dari bawah sampai ke atas, area retracement-nya adalah di 1300. Ya, jadi mulai 1460, 1380, 1300 baru 1200 seperti itu. Artinya apa? Yang jelas saat ini untuk breeze dipantau dulu aja. Cuman kalau menurut saya untuk bigger view sudah cakep. Artinya higher low-nya dipantau dulu aja. Biarkan dia koreksi sampai kering di mana, bottom di mana, baru saat itu entry untuk swing panjang. Kenapa swing panjang? Karena pertama dia sudah berhasil breakout dari downtrend line. Kedua juga dia udah breakout structure. Jadi kita spekulasikan, kita asumsikan, saat ini dia sedang membentuk sebuah higher low untuk higher high yang lebih besar seperti itu. Wait and see dulu aja, tapi menarik untuk dipantau. Untuk target bigger view sebenarnya breeze ini kok saya rasa bisa ke sini 2400 sampai 3000. Itu area pullback-nya dia ya. 0,618 sampai 0,786. Cuman dalam prosesnya memang nggak ujuk-ujuk jebret langsung ke sana ya. Dia butuh higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Dan sekarang salah satunya dia sedang membentuk sebuah higher low. Jadi mungkin dipantau dulu aja. Perhatikan area-area kuat tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, hari memang terjadi distribusi, tapi kalau kita track ke belakang masih signifikan akumulasinya, jadi ya nggak ada problem sama sekali. Tuh, yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk breeze. Kita lanjutkan, kita coba cek. Kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Siapa tahu ada yang menarik ya. Match itu menarik banget, Harta itu juga menarik, Match menarik. Tapi memang saham-saham small cap ya. Auto kemarin sudah kita bahas. Yang jalan memang kalau market baru kayak gini saham-saham small cap semua. Jadi ya maklum aja. Kurang ada yang menarik untuk kita bahas hari ini. Jadi ya mungkin seperti itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.